Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kan zaman sekarang ini agak sedikit terjadi pergeseran ya, Pak Ustadz, terutama pergeseran apa ini namanya, pergeseran waktu lah Pak Ustadz ya. Sekarang ini banyak orang itu menunda untuk menikah, bahkan orang di luar negeri itu Tidak mau punya anak. tidak menikah dan tidak mau punya anak, terutama ada yang menikah tapi pengen child free Pak Ustadz. Nah, pendapat Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Ini kan tidak ada agama dalam hidup mereka, Dok. Ya, karena saya yakin semua agama, apalagi agama profetis ya, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, pasti pernikahan itu adalah ibadah. Ya, karena mereka tidak pegang agama. Kalau tidak ada agama, maka mereka akhirnya terbawa dengan prinsip-prinsip hidup yang dibangun di tengah-tengah masyarakat mereka. Contoh, kalau sudah tersebar di masyarakat tersebut, oh menikah itu beban. Karena saya kalau jadi suami, saya nggak bisa free lagi, misal. Saya jadi istri, saya nggak bisa lagi bebas, misalnya. Nah itu jadi masalah buat mereka. Saya contoh Dok, saya pernah bimbing jemaah kami umroh, tapi plus Spanyol. Kebetulan tour leadernya itu orang Spanyol asli, agama Katolik. Namanya kalau tidak salah, saya lupa, subhanallah namanya saya lupa. Tapi orang ini sudah 52 tahun umurnya. Oke. Setelah jalan kami, kenalan gitu kan, karena dia yang pandu dalam bahasa Inggris, teman-teman di situ juga sebagian kami terjemahkan karena tidak semua orang kita paham itu. Terus pas mau pulang, saya traktir dia minum kopi sama-sama, terus saya bilang, Petro namanya, Petro, nanti setelah ini kamu akan pulang ke istri sama anak kamu. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, enggak, saya free man. I don't have wife, I don't have child. Loh, kenapa? Saya tanya kenapa? Bilang untuk apa? Saya butuh perempuan, saya tinggal pergi ke tempat pelacuran. Saya mau lihat anak-anak, saya tinggal datang ke satu yayasan sosial. Kalau kita mungkin rumah anak yatim, selesai. Tapi saya bebas, saya free. Saya tidak butuh untuk mengatur waktu dengan dia. Saya tidak butuh memberikan haknya. Itu pemikiran mereka tuh. Oke, dan banyak yang seperti itu di luar negeri. Betul. Padahal ini agama Katolik. Yang kita tahu sebenarnya Katolik lebih fanatik gitu. Oke. Tetapi ada orang seperti ini. Ini orang yang apalagi yang tidak beragama itu akan jauh lebih. Jadi apa yang sedang terkenal, tersebar di masyarakat komunitas mereka itu yang jadikan pegangan. Tapi kalau orang yang beragama saya yakin tidak akan ke situ sih. Ya. Karena itu tidak ada di dalam ajaran agama ya Pak Ustadz ya. Ya dalam agama malah disuruh menikah. Gitu kan. Nah itu dulu. Jadi mungkin karena mereka jauh dari agama kalau saya buat begitu. Yang kedua juga mungkin ya ini salah dalam menerima edukasi. Edukasi ini dalam arti kata memang media ya. Kalau masa kita sekarang banyak tonton media. Mungkin yang dia suka nonton itu pertengkaran rumah tangga. Loh iya. Yang di-endorse artis perceraian Pak Ustadz. Perceraian, perselingkuhan, betul. kan banyak kasus-kasus yang dia lihat seperti misalnya itu. kasus anak-anak sakit. Iya. Atau ngotorin rumah. Cerita dari teman-teman. Punya anak Menikah itu susah. serem, menikah itu Nah serem itu, Pak Ustadz. jadi ini yang sampai ke dia. Sehingga muncul ide itu gitu. Untuk apa saya menikah? Takut. Tapi kalau orang lebih ke agama beda dong. Saya menikah kalau orang muslim, ini sunnah Nabi, pahala. Karena memberi makan istri, nafkah adalah kewajiban. Berarti setiap suapan makanannya, kata Nabi SAW, semua yang kamu lakukan dari kebaikan kau akan dapat pahalanya. Sampai sepotong makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu. Jadi itu pun motivasinya besar banget. Oh, berarti memberikan suapan makan ke istri aja dari uang kita dan dia makan atau kita suapin dengan baik itu pahala. Memberikan kasih sayang kepada mereka, perlindungan pada mereka. Punya anak-anak ini amal jariah kalau dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, ada 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah orang meninggal dunia. Nomor satunya itu anak. Karena anak itu nanti apapun yang kita didik ke dia, ajar dia jalan dengan baik, berpakaian dengan baik, tutur kata yang baik. Itu kan semua sebenarnya kebaikan. Harus ada feedbacknya kepada kita orang tua kan. Misalnya itu ada pahalanya. Dan itu amal jariah untuk orang tuanya.